sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya dalam tayangan pembacaan Cari Angin, rubrik khas di Koran Tempo yang terbit di hari yang santai, hari Minggu. Mudah-mudahan tidak bosan melihat tampang saya ini. Kali ini saya bercerita tentang pembagian sembako di masa pandemi. Sudah pernah dapat sembako kan? Kalau belum, ya sama dengan saya. Belum ada yang memberi. Masih belum mujur. Oke, saya baca saja. Judulnya Sembako Presiden. Yang sudah membaca versi teksnya barangkali akan menemukan celetukan di sana-sini untuk pelengkap. Sembako Presiden. Siapa pejabat yang paling banyak memberikan bantuan sembako kepada rakyat? Tidak ada yang lain dan tidak pula ada yang menandingi. Dia adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pekan lalu, dalam perjalanan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, masyarakat sudah berdesak-desakan menyambut Presiden Jokowi sejak turun dari Bandara Cakrabuana, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Di perjalanan menuju tempat vaksinasi massal, karena tujuannya adalah memantau vaksinasi massal, Jokowi disambut desakan warga yang berebut sembako yang dibagikan oleh rombongannya. Sembako dengan kantong khusus kepresidenan yang tentu saja keren. Dan kantong-kantong itu dilempar ke arah kerumunan. Dan orang berebut sampai ada yang masuk ke dalam parit. Kejadian serupa terulang kembali di Lampung. Juga masih pekan lalu. Ada ibu-ibu yang sampai jatuh. Konon sempat pingsan akibat berebut sembako bantuan presiden. Sejauh ini tidak ada komentar apapun dari Jokowi. Apakah beliau senang melihat rakyat ceria memperoleh bantuan? Atau sedih melihat rakyat berkerumun di masa pandemi ini untuk sekantong beras? Pokoknya, orang tak tahu apa komentar Bapak Presiden. Tapi banyak orang yang melihat cara-cara menyebarkan bantuan sosial itu sebagai kurang etis. Karena dilakukan langsung oleh presiden atau rombongannya. Kalau juragan batik melemparkan uang ke udara, lalu rakyat jelata berebutan saling senggol-menyenggol memungut uang itu, masih bisa kita maklumi. Sang juragan mungkin terbiasa menghibur diri dengan cara begitu, bagaikan memberi makan ikan-ikannya di kolam. Hatinya riang gembira melihat ikan-ikan dengan mulut yang mangap-mangap sambil berebut makanan. Jangan-jangan kebiasaan ini tanpa disadari dipakai juga untuk melempar uang agar diperebutkan orang banyak. Jadi rakyat itu sama dengan ikan-ikan di kolam. Sementara Bapak Jokowi biasa-biasa saja. Ada yang mempermasalahkan dari sisi etika. Setidaknya ada dua politikus dari Partai Demokrat, Syahrial Nasution dan Taufikur Rahman, menyebut
Jokowi tidak etis memberikan bantuan sosial dengan cara begini. Sampai orang jatuh ke parit. Politikus Partai Keadilan Sosial, Alifuddin, juga melihat hal yang sama. Jokowi tidak etis. Apalagi ini dilakukan di masa pandemi. Memberi contoh yang tidak benar. Rupanya masalah etika pun beda kadarnya antar partai. Apakah partai itu oposisi atau partai koalisi? Jokowi kurang etis menyalurkan bantuan dilihat oleh partai oposisi. Hal yang tidak dirasakan sama sekali oleh politikus partai koalisi. Tidak adakah cara pandang yang lain? Misalnya, kenapa Jokowi sendiri yang memberikan bantuan sembako itu? Bukan lewat pembantunya, menteri atau pejabat terkait. Apakah jika rakyat mendapatkan sekantong beras dari pemerintah, bukan karena kebijakan presiden? Dulu, di awal pembentukan kabinet, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada adalah visi dan misi presiden. Artinya, kebijakan dalam mengurus negara ini berada di tangan presiden. Menteri itu hanyalah pembantu yang melaksanakan kebijakan presiden. Lalu, kebijakan memberikan bantuan sembako kepada rakyat ini, bukankah berarti kebijakan presiden? Masalah siapa yang membagikan itu bukan persoalan. Rakyat taunya sembako bantuan negara yang dipimpin oleh presiden. Ini cara pandang yang paling mudah untuk mempersoalkan ribut-ribut dalam hal memberi bantuan sembako kepada rakyat, ketimbang mempertanyakan etis dan tidak etis siapa yang membagikannya. Dari sudut pandang ini, Jokowi sebaiknya tidak perlu langsung membagikan bantuan seperti itu. Itu pekerjaan menteri, pekerjaan gubernur, bupati. Toh rakyat yang menerimanya sudah tahu ini kebijakan kepala pemerintahan, kebijakan presiden. Seperti dulu, Jokowi gemar sekali mengumpulkan rakyat untuk membagikan sertifikat tanah. Sesekali bolehlah sebagai simbol. Tapi kalau berulang-ulang itu terjadi, kenapa pekerjaan lurah diambil alih oleh presiden? Bahkan lurah pun sering meminta ketua RT untuk membagikan sertifikat tanah yang sudah selesai urusannya. Ketua RT malah memanggil rakyat yang sertifikatnya sudah jadi ke rumahnya. Kini Jokowi langsung memberi bantuan sembako. Alih-alih untuk mendapatkan kepopuleran, malah yang diterima presiden adalah kritikan. Dan jangan-jangan pula nanti dibuat mural untuk ini. Jokowi harusnya tetap seorang presiden yang bermartabat. Tidak perlu kampanye meningkatkan kepopuleran lagi. Beliau sudah populer. Toh, pada pemilu 2024 nanti, rakyat tidak bisa mencoblosnya lagi. Tidak bisa memilihnya lagi. Karena sudah 2 periode. Ini kalau demokrasi berjalan normal.
tanpa ada amandemen yang memperpanjang jabatan presiden. Demikian sahabat yang baik, cari angin kali ini. Ternyata tambahan peletukan saya sepertinya tidak banyak. Kalau begitu, baca saja teksnya yang terbit di koran, agar pelanggan koran Tempo bertambah di masa yang sulit ini. Sampai jumpa, salam sehat.